Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bergabung lagi bersama channel kesayangan kita, Sobat Hukum Indonesia. Channel yang akan membahas seputar hukum yang sering terjadi di tengah masyarakat. Dan saat ini merupakan momen spesial karena ini merupakan podcast pertama dari Sobat Hukum Indonesia. Dan langsung saja kita perkenalkan rekan kita. Selamat malam Mbak Arum. Selamat malam Mas Damar. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya Mas Damar, aku mau tanya, kan di hukum kan ada yang kayak memasuki pekarangan terus kitanya nggak boleh tapi orangnya masuk aja, itu termasuk dilarang nggak sih? Nah, kalau memasuki pekarangan kita spesifikkan berarti seperti memasuki properti atau rumah atau melewati batas pagar dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Mbak Arum ya. Iya, kadang orangnya kayak nggak dibolehin tapi tetap masuk aja. Itu kan aku bisa teriak maling atau nggak salah juga kan ya kalau aku ngusir. Itu kan rumahku juga kan. Gimana Mas? Tentu saja Mbak Arum, karena sesuai dengan aturan hukum di mana pemilik atas benda tidak bergerak memiliki hak secara hukum atas benda tersebut. Dalam hal ini adalah rumah dan pekarangan. Dan jika ada seseorang yang dengan sengaja memasuki atau melewati batas pekarangan dan diketahui oleh pemiliknya, kemudian pemiliknya menyuruh atau tidak berkenan orang tersebut memasuki pekarangan atau rumah ataupun pagar, maka itu merupakan perbuatan melawan hukum, di mana diatur dalam pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan. Jadi seperti ini ya bunyinya pasal 167 KUHP ayat 1, barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda. Ayat 2, barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian kejahatan palsu atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam dianggap memaksa masuk. Ayat 3, jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Ayat keempat, pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan adalah 2 orang atau lebih dengan bersekutu atau bersama-sama. Selanjutnya, penjelasan atau unsur-unsur dari pasal 167 antara lain dalam ayat 1. Jadi seseorang di mana dia memaksa masuk, baik itu ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ. Jadi masuk ke suatu rumah atau pekarangan. Lalu unsur keduanya adalah adanya permintaan atau himbauan atau seruan untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Lalu ayat kedua adalah masuk dengan cara memanjat. Jadi ada unsur
memanjat. Jadi masuknya dengan cara memanjat menggunakan kunci palsu, lintah palsu, pakaian atau jabatan palsu. Jadi seperti tubuh muslihat itu, dan itu bukan merupakan kekhilafan. Jadi merupakan kesengajaan. Dan unsur pada pasal 3 ini yang berat jika dilakukan dengan ancaman. Jadi ada ancaman untuk memaksa masuk dan lain sebagainya, itu ancaman hukumannya juga menjadi lebih berat, yaitu 1 tahun 4 bulan. Lalu di unsur ayat keempat adalah jika perbuatan tersebut dilakukan dengan bersama-sama 2 orang atau lebih atau bersekutu. Jadi seperti itu Mbak Arum. Sama tanya nih, misal kan bukan aku ya Mas ya, misal orang lain, atau kalau seandainya nauzubillah ya aku gitu ya Mas ya, ada aku nggak bayar kayak di bank, ada cicilan yang belum terpenuhi, tapi si bank itu tetap ngetuk pintu aja, terus mencoba untuk membuka pintunya, padahal kan aku nggak mau buka pintu. Si bank tahu kalau di rumah itu ada aku. Itu kayak gimana tuh Mas? Jadi gini Mbak Arum, itu pertanyaan yang menarik ya. Itu memang sering terjadi. Karena mungkin pihak kedua atau pihak si bank atau debt collector merasa dia memiliki hak dalam hari ini untuk menagih, atau si pihak pertama memiliki kewajiban yang belum terpenuhi. Namun hak dan kewajiban terkait, kalau itu hutang piutang dan sebagainya, itu kan keperdataan Mbak Arum. Itu tidak bisa menjadi excuse atau pembenaran atas perbuatan yang dia lakukan, dalam arti ini memasuki pekarangan. Jadi pasal 167 tetap berlaku bagi itu maupun debt collector, bank. Mohon maaf, bahkan dari pihak kepolisian pun, jika ada anggota Polri yang dengan sengaja masuk tanpa dia menunjukkan surat kewenangan tugasnya dan pemilik rumah tidak berkenan, sementara pada saat itu tidak diketahui atau ditemukannya suatu perbuatan pidana seperti tertangkap dan sebagainya, itu tetap saja. Jadi 167 itu merupakan pasal yang melindungi privasi seseorang. Nah, ada lagi hal yang unik Mbak Arum. Jadi pernah ada suatu rumah ini ada konten kreator, kita sebut saja dia konten kreator terkait hal mistis. Jadi pasti Mbak Arum kan tahu kan, beberapa konten kreator hal mistis, mereka memasuki rumah-rumah yang mungkin kosong dan dinilai angker dan sebagainya. Itu pernah ada kejadian Mbak Arum. Permisi dulu ya berarti ya itu ya? Ya harusnya, tapi gini ceritanya, dia itu tanpa permisi masuk ke rumah yang kosong ya, membuat konten di situ, konten seram lah, konten hantu. Setelah di-upload, menyebar luas, pemiliknya ternyata melihat dari media dan nggak terima Mbak Arum. Dilaporkanlah ke pihak kepolisian dengan tuduhan pasal memasuki pekarangan. Nah, itu kan menarik. Apakah 167 berlaku pada rumah itu kosong, namun ada pemiliknya yang sah, namun tidak berada di tempat? Jadi waktu dia masuk kan tidak ada himbauan Mbak Arum, seperti unsur yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk kasus itu, untuk seseorang yang memasuki rumah yang kosong tanpa ada pemiliknya, maksudnya ada pemiliknya namun tidak ada di tempat, pasal 167 tidak berlaku baginya. Karena apa? Karena unsur 167 selain memasuki rumah harus ada himbauan.
harus ada ujaran kepada seseorang yang memasuki tersebut untuk meninggalkan segera. Oh, berarti minimal harus izin RT RW sekitar situ ya Mas Damar ya? Atau gimana ya? Oh, nggak bisa. Oh, salah juga ya. RT RW itu tidak punya kapasitas Mbak Arum. Yang punya hak untuk menjadi unsur kedua terkait penolakan itu harus pemilik yang sah atau orang yang memiliki kuasa atas rumah tersebut atau yang menguasai. Dalam hal ini seperti pengontrak, anak kos dan sebagainya. Kalau dia sudah membayar, berarti ada ikatan keperdataan di situ. Seperti jual beli, tapi bukan jual beli, seperti kontrak gitu, kos dan sebagainya, itu sudah menjadi hadiah. Misalnya itu kosong terus izin RT RW nggak bisa karena RT dan RW bukan pemiliknya. Kecuali ya ini lalu ada yang bertanya gini, wah berarti kalau rumah kita tinggalkan kosong orang bisa masuk sembarangan Pak? Tidak juga. Jadi seperti ini, ada dua nanti tips yang akan saya bagikan. Jadi kalau teman-teman sobat hukum meninggalkan rumah dan lain sebagainya dan takut rumahnya dimasuki orang dengan sengaja, pengganti dari unsur kedua itu bisa digantikan dengan pamflet, banner atau poster yang bertuliskan orang asing selain pemilik dilarang masuk, seperti itu contohnya ya. Atau siapapun selain pemilik dilarang masuk, atau siapapun yang tidak berhak dilarang masuk. Jika tulisan itu sudah ditulis dengan jelas di muka pagar, pintu, atau sebelum masuk pekarangan dan tetap ada yang memaksa, pasal 167 berlaku padanya Mbak Arum. Jadi seperti itu. Namun untuk masalah yang tadi, yang konten kreator tadi, terkait memasuki pekarangan, padahal pas unsur nomor 2, unsur himbauan dari 167 kan tidak ada itu, sehingga itu bukan merupakan tindak pidana. Namun pemilik rumah dapat melakukan upaya gugatan keperdataan, Mbak Arum, karena di situ ada hak kepemilikan, di mana haknya itu dirampas. Mungkin sudah paham. Jadi itu seperti gugatan secara perdata 1365. Kan dirugikan ini, saya kan pemilik, saya yang berhak, lah kok dia yang masuk. Memang 167 nggak berlaku, tapi bisa dilakukan gugatan perdata 1365. Jadi seperti itu Mbak Arum. Iya, oh gitu ya Mas Damar. Gini sobat hukum. kita kan juga nggak tahu. Buat teman-teman sobat hukum, kalau ada yang mau tanya-tanya, silahkan tulis di komentar. Lumayan lah buat mengedukasi. Iya benar sekali Mbak Arum. Jadi memang tujuan dari podcast atau channel Sobat Hukum Indonesia tidak lain tidak bukan adalah mengedukasi. Jadi karena banyaknya keluhan, pendapat atau pertanyaan dari masyarakat terkait permasalahan dia dalam hal hukum, karena tentu saja seluruh sektor kehidupan kita di masyarakat, pribadi, person, perikatan tidak akan lepas dari apa itu aturan hukum. Jadi sementara itu saja Mbak Arum mungkin. Baik, terima kasih Mas Damar, sudah paham. Terima kasih untuk waktunya Mbak Arum. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya untuk membahas aturan-aturan hukum lain atau permasalahan lain yang sering terjadi di sekitar kita, dan semoga podcast kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita serta sobat hukum Indonesia lainnya. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada sobat hukum sudah menyaksikan podcast ini dan mendengarkan podcast ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Santi Santi Om. Waalaikumsalam.